Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta dari Wawasan Kebangsaan Global Universitas Muhammadiyah Surakarta akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, dengan tema berdamai dengan diri, damai dimulai dari diri sendiri. Untuk anggota kelompok 3 itu ada 7 orang. Yang pertama ada Ibu Kiki Rosita Dewi, Ibu Lainun Nafisyah, Ibu Lutfiatul Hasanah, Ibu Martina, saya sendiri Miza Oksanti, Ibu Nabela Soraya Sari, dan Ibu Nihayatul Jazila. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Ibu Kiki Rosita. Kepada Ibu Kiki dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Miza Oksanti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang berdamai dengan diri sendiri. Slide-nya. Capaian pembelajaran dalam topik berikut ini adalah pada topik 3 diharapkan Bapak dan Ibu mampu yang pertama memahami konsep tentang ragam identitas dan yang kedua mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Selanjutnya, mulai dari diri, terdapat pertanyaan pemantik. Yang pertama, siapakah dirimu? Yang kedua, apa keunikan dalam dirimu? Yang ketiga, apa yang paling tidak kamu sukai? Yang keempat, apa yang paling kamu sukai dari dirimu? Selanjutnya, apa yang paling kamu sukai dari dirimu? Pencapaian terbaik apa yang pernah kamu raih? Kemudian ada pertanyaan, apakah kamu pernah memberikan penghargaan untuk diri sendiri? Marilah kita lihat ke dalam diri sendiri. Menurut pendapat Anda, apakah kelebihan dari diri Anda? Apakah kekurangan diri Anda? Kemudian, apa yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan Anda? Dan bagaimana memanfaatkan kelebihan yang ada pada diri Anda? Untuk selanjutnya, materi aktivitas dan alternatif aktivitas akan dipresentasikan oleh Ibu Lainun. Kepada Ibu Lainun, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas, yaitu permainan mengenal diri sendiri. Setiap manusia mempunyai identitasnya masing-masing, mulai dari gender, suku, negara, warna kulit, jenis rambut, agama, dan seterusnya. Kemudian mulailah melihat pada cermin untuk mengenali dirimu sendiri. Kemudian kenali dan pahami dirimu lebih dalam. Di samping ini terdapat kolom yang berisi unsur pengenalan diri. Tugas peserta didik adalah mengisi kolom sesuai dengan identitas masing-masing. Setelah mengisi kolom, peserta didik diminta untuk memperkenalkan diri sendiri menggunakan bahasa sendiri di depan kelas. Nah, aktivitas yang kedua atau alternatif aktivitas, permainan tebak diri sendiri. Nah, setiap manusia mempunyai ciri khas atau keunikan masing-masing, mulai dari ciri fisik seperti jenis rambut, warna kulit, tinggi badan, berat badan, bentuk hidung, dan bentuk wajah. Terdapat beberapa foto ciri fisik manusia. Tugas peserta didik adalah menuliskan keterangan ciri fisik tersebut sesuai diri masing-masing. Isikan pada kolom keterangan yang telah disediakan di dalam tabel. Baiklah, untuk yang selanjutnya saya akan membacakan tentang refleksi. Buatlah catatan refleksi dan diskusi untuk menjawab beberapa poin di bawah ini. Poin yang pertama yaitu, apakah Anda masih membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Yang kedua, menurut Anda, apakah sudah menerima keadaan kita masing-masing? Yang ketiga,
bagaimana jadinya jika manusia di dunia ini hanya ada satu ciri fisik? Dan untuk pertanyaan refleksi yang keempat, dengan kondisi fisik yang kita miliki, apakah Anda memiliki keinginan untuk merubahnya seperti yang diinginkan? Dan untuk yang selanjutnya mengenai konsep pertama, yaitu setiap orang punya banyak identitas. Cara pandang kita terhadap identitas diri yang pertama, mungkin kita punya kesamaan identitas dari suku dengan seseorang, namun berbeda identitas agamanya. Yang kedua, ada identitas yang kita terima begitu saja sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang bisa kita bangun dan bisa kita ubah. Dan yang terakhir, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika seseorang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ibu Martina. Kepada Ibu Martina dipersilakan. Silahkan Anda menggambar diri sendiri di posisi tengah pada kertas HVS. Kemudian tuliskan identitas diri Anda minimal 6 identitas diri. Tempelkan pada kertas plano dan perwakilan peserta membacanya. Kemudian terakhir tuliskan minimal 6 identitas diri di samping gambar Anda. Kita masuk pada konsep yang kedua, yaitu di situ Yuni berasal dari keluarga sederhana, tetapi dia mengaku kepada teman-teman sebagai orang kaya dan berbicara serta berbusana seperti orang kaya. Padahal dirinya berasal dari keluarga sederhana. Kita harus bersyukur bahwa apa yang kita dapat, apa yang kita miliki itu merupakan standar diri. Kita tidak boleh membanding-bandingkan dengan yang lain, kita tidak boleh berucap tidak sesuai dengan keadaannya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ibu Nabela Surayasari. Kepada Ibu Nabela dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk penjelasannya. Setiap orang itu unik, tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, standar cantik untuk iklan di televisi, itu tidak bisa dijadikan standar untuk diri kita sendiri. Standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Memahami diri dan memaksimalkan identitas serta potensi ini penting dalam konteks keragaman karena toleransi di tengah masyarakat yang beragam itu selalu dimulai dari diri. Untuk konsep 3, welas asih pada diri sendiri. Jika kita mencintai diri kita sendiri, terlalu berlebihan tentunya menjadi hal yang kurang baik, atau biasa disebut dalam bahasa gaul itu narsis. Nah, sebaliknya, ketika kita merasa diri kita paling malang di dunia ini, hal tersebut juga membuat diri kita kurang baik, atau self-pity. Sebaiknya mencintai atau menerima diri secara utuh dilakukan secara seimbang, tidak berlebihan. Bagaimana caranya? Nah, cara yang bisa kita lakukan yang pertama, dengan melihat gambar diri sendiri di kamera, dan amati wajah kita. Kita bisa melihat apakah ada kelebihan dalam diri kita, lalu kita bisa menyampaikannya. Selanjutnya untuk aplikasi akan dijelaskan oleh Ibu Nihayatul Jazilah dan kesimpulan. Kepada Ibu Nihayatul Jazilah dipersilahkan. Adalah bentuk aplikasi. Satukan diri, identitas diri positif yang dapat berkontribusi mengatasi masalah intoleransi, yaitu kembali melihat identitas diri yang sudah dituliskan di kertas HPS tadi. Kemudian
Kemudian selanjutnya kita akan memasuki sesi berlatih untuk berterima kasih kepada diri sendiri dengan cara mengatur nafas. Tarik nafas 4 kali, hembuskan 4 kali sebanyak 3 kali, pejamkan mata secara perlahan, silangkan kedua tangan dan peluk diri sendiri secara perlahan. Katakanlah dalam hati, wahai tubuhku, terima kasih sudah menemaniku, maafkan aku belum bisa memahamimu sekarang dan terima tujuan baikmu. Aku ikhlas, aku pasrah, rasa lelah kau boleh pergi sekarang. Terima kasih, maafkan aku atas kesalahanku. Aku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepadaku. Aplikasi ini juga bisa dibuat dalam bentuk CV atau biodata dengan ragam identitas diri yang dibuat oleh kita sendiri. Kesimpulannya, pada pembelajaran yang kita dapatkan dari materi berdamai dengan diri sendiri, damai dimulai dari diri adalah setiap manusia itu unik, memiliki ciri khas masing-masing. Jadi kita patut untuk mensyukuri apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan tanpa membanding-bandingkan perbedaan yang ada pada orang lain. Terima kasih. Maaf, Bu Miza masih mute. Mohon maaf, kembali diulangi. Sekian presentasi dari kelompok 3, materi wawasan kebinekaan global. Untuk materi berdamai dengan diri sendiri, damai dimulai dari diri. Semoga presentasi yang telah kami sampaikan bermanfaat dan dapat digunakan di kemudian hari. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.